bahwa saya ini adalah, saya bersyukur sekali, bersyukur, minta ampun. Saya bersyukur saya lahir dari kedua orang tua yang gigih tentang pendidikan anaknya. Kemudian saya bersyukur karena saya dari sebagian banyak anak-anak timur tuh, saya salah satu orang yang dari anak timur yang bisa punya kesempatan untuk sekolah di Jawa. Dan itu terima kasih banyak. Sumpah. Pendidikan di Jawa ini luar biasa teman-teman, luar biasa. Jauh sekali daripada di timur sana. Dan seperti yang Jawa bilang, alhamdulillah juga berkat kasihnya Tuhan begitu saya bisa sampai di jenjang S2 begitu, tapi belum lulus teman-teman, belum lulus. Mudah-mudahan tidak DO ya. Kemudian itu saya waktu S1 dulu itu di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian tadi di Meet and Greet itu ada juga dari Universitas Muhammadiyah Solo ya, ada ya. Coba yang Muhammadiyah Solo tepuk tangan. Wah, kita satu aliran ini ya. Cuman teman-teman saya tuh terkadang agak takut sampai sekarang itu. Universitas Muhammadiyah Malang kalau undang saya untuk stand up comedy di sana, itu saya selalu menghindari. Karena apa teman-teman? Jujur saya takut stand up comedy depan orang Muhammadiyah. Kita lempar joke sekarang. Woi, cet. Dia ketawa sudah dari kemarin. Muhammadiyah sehari lebih cepat, coy. Cuman yang lebih parah lagi itu, kalau kita stand up di depan orang NU, kita stand up sekarang itu, set, dia tidak ketawa, dia catat. Oh oke, ini lucu, besok ketawa ya. Oh. Itu pun masih tunggu sidang isbat. Dia ketawa. Jadi saya bersyukur saya bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang teman-teman. Salah satu kampus yang menurut saya penuh banyak cerita di sana, saya belajar banyak di sana. Kemudian teman-teman, jadi ceritanya waktu saya pilih kampus dulu, karena kampus di Jawa ini kan terlalu banyak. Terlalu banyak. Jangankan di Malang, di Jogja saja banyak, di Solo apalagi, pokoknya banyak semua di daratan Pulau Jawa ini kampus terlalu banyak dan bagus-bagus semuanya. Jadi makanya waktu itu, saya waktu datang ke Malang pada waktu itu, dengan ada Universitas Brawijaya, ada Universitas Negeri Malang, ada Universitas Merdeka Malang, ada Unisma, ada UIN, ada UNMU salah satunya juga. Jadi saya berpikir, wah kampus mana ini? Kemudian saya jatuh cinta dengan UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Itu gara-gara apa teman-teman? Bukan karena mutu pendidikannya, bukan karena dosen-dosennya baik, bukan karena kawasan kampusnya bagus, bukan. Saya jatuh cinta dengan kampus itu teman-teman. Karena di kampus itu, di gedung kuliahnya itu, ada 2 benda yang naik turun angkut orang. Kalian tahu namanya apa itu? Namanya lift. Teman-teman, benda seperti itu di kampung saya ada, tapi tugasnya untuk angkut air dari sumur itu. Di sini dipakai angkut orang. Jadi pertama kali saya lihat lift itu saya bilang, wih, ini orang yang bagian atas tarik-tarik tidak capek kah? Wih, dia tarik orang naik turun. Wih, itu badannya mungkin Popeye mungkin kali. Itu kan berat. Jadi saya jatuh cinta dengan kampus itu karena begini teman-teman. Saya ini kan dari desa teman-teman. Mindset saya dari kecil itu, saya cuma lihat lift itu di TV. Makanya mindset saya dari kecil itu bahwa saya berpikir, oh lift ini kayaknya cuma orang-orang kaya yang bisa naik begitu. Orang-orang miskin mungkin tidak akan bisa naik lift begitu. Saya berpikir pada waktu itu begitu. Begitu saya sampai di tanah Jawa begitu, kemudian saya lihat kampus ini ada lift. Saya berpikir, oh, saya tinggal tes di sini, bayar SPP, berarti saya bisa kuliah tiap hari bisa naik lift dong. Weh, tanpa pikir panjang, oke saya kuliah di sini. Saya kuliah di sini. Itu ospek 3 hari teman-teman, cuma 1 hari saya ikut materi, 2 hari saya pakai belajar lift. Sumpah, saya pakai belajar lift. Itu teman-teman, hari pertama saya belajar lift itu, saya datang pagi-pagi sekali jam 6, setengah 7 itu saya sudah datang. Malang masih kabut pada waktu itu. Jadi Malang itu masih dingin tahun 2006 itu. Masih kabut begitu, lift bahkan tidak kelihatan itu lift. Tapi saya sudah datang ke kampus. Wah, semangat belajar lift ini. Asik. Saya datang, berdiri di lantai 1 itu, tunggu lift turun. Saya lihat kosong, tidak ada orang. Oh oke, sip, belajar. Tiba-tiba waktu lift mau turun, ada Pace dari Waimena, anak Papua, sama-sama dengan saya satu angkatan, sama-sama mahasiswa baru juga, dan dia sama-sama kepingin belajar lift juga. Sumpah. Dia datang di berdiri sini. Jadi akhirnya karena kami sama-sama dari timur, kami tuh cepat akrab begitu. Karena bahasa kami sama, logat kami sama, jadi kulit kami juga sama begitu, ya sudahlah. Oke, Pace, oke, kita sama-sama belajar. Begitu lift turun, begitu pintu lift terbuka, dia di sebelah ini langsung berteriak ke saya, Abdul,
tahan ini pintu lift. Tahan. Kemudian dia keluarkan botol air minum. Saya di sebelah itu saya bingung. Pace, buat apa itu botol air minum? Sudah kau diam saja. Tahan ini pintu. Saya mau minum Antimo. Antimo? 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 Itu teman-teman, itu saya langsung, Pace, walaupun kita dari timur, kau jangan terlalu goblok lah. Orang-orang yang naik ini barang ini tidak ada yang muntaber di dalam, tidak ada. Santai saja, tidak perlu bilang itu. Bikin malu saja, bagi satu. Pertama kali itu. Kemudian di Universitas Muhammadiyah Malang itu banyak cerita teman-teman. Saya di sana itu pertama kali juga saya aktif di organisasi kampus. Kemudian itu pengalaman yang luar biasa teman-teman. Selain belajar di kampus, saya bisa tahu tentang organisasi, bisa berbicara di depan banyak orang. Itu mulainya dari organisasi itu. Kemudian teman-teman, karena saya dulu aktif di organisasi kampus, saya itu rajin sekali protes dengan rektor. Iya. Jadi saya itu, teman-teman kalau tahu, ini saya kasih tahu ya buat teman-teman yang tidak tahu. Muhammadiyah itu tahu logonya Muhammadiyah ya. Warna hijau, kemudian ada gambar matahari begitu. Kemudian di tengahnya itu tulisan Muhammadiyah. Kemudian melingkari kata Muhammadiyah itu ada 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu logonya Muhammadiyah. Nah, kalian ingat dulu itu, ini ceritanya begini. Jadi logo Muhammadiyah ini teman-teman, saya pernah protes pada waktu itu. Waktu itu tahun 2007, Unmuh itu punya UMM itu punya gedung lebih besar dari ini, sekitar 7 kali lipat dari inilah. Bukan sombong, memang begitu. 7 kali lipat dari ini. Kapasitasnya itu sekitar 8.000 orang. Gedung itu biasa dipakai wisuda, tapi kalau tidak ada wisuda, biasanya dipakai untuk konser. Kemudian pada waktu itu teman-teman, tahun 2007, Unmuh itu mengizinkan untuk ada konser Agnes Monica di situ. Dan teman-teman jangan salah sangka, saya tidak ada masalah dengan Agnes Monica. Tidak ada masalah. Maksudnya, saya mendukung. Bagaimanapun dia itu adalah sosok yang musikalitasnya tinggi begitu. Luar biasa lah Agnes Monica. Cuman masalahnya bukan di situ teman-teman. Pada waktu itu tahun 2007 itu diadakannya konser Agnes Monica itu, dimulainya konser Agnes Monica itu bertepatan dengan azan Isya di masjid kampus. Dan kalian tahu masjid kampus dan UMM Dom itu jaraknya itu cuma 1 kali lempar ingus begitu. Dekat sekali. Jadi kita berdiri di masjid ini, di menara masjid begitu kita tinggal lempar ingus. Itu UMM Dom itu. Dekat sekali. 1, 2 ini di sini. Jadi kapasitasnya tidak 8.000, 8 orang saja sih. Karena dekat sekali kan ya. Jadi kalau di masjid sholat kita bisa jamaahnya itu bisa berdiri di UMM Dom bisa. Saking dekatnya. Jadi pada waktu itu karena konser Agnes Monica ini dimulai bertepatan dengan azan Isya di masjid. Jadi itu seperti bersahut-sahutan antara azan dan lagu Agnes Monica. Dan itu kan kita ngerasanya, ini kan kampus Muhammadiyah coy. Masa tidak bisa kalau kita saja tidak menghargai azan, bagaimana orang-orang di luar sana begitu. Saya berpikir pada waktu itu begitu. Jadi tidak masalah dengan konser Agnes Monica, tidak masalah. Tapi apa salahnya dimulai setelah azan Isya kan aman, atau setelah selesai sholat Isya begitu kan aman begitu kan. Dua-duanya jalan, ibadah jalan, ini juga jalan begitu. Cuma pada waktu itu karena bersamaan, jadi bersahut-sahutan. Jadi kami yang di luar itu kami dengar itu seperti saling bersahutan. Jadi yang di sini sedang azan, di sini sedang menyanyi gitu. Jadi di sini sedang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang tak ada logika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hasrat dalam hati. La ilaha illallah. Dirimu hanya untuk sesaat. Saya bilang, woi dunia hancur. Kemudian teman-teman, selesai lagu itu, fans Agnes Monica itu rame-rame sing along lagu yang lain. Di mana letak surga itu? Ya ibadah. Ibadah. Pakai nyanyi. Ini azan, ada azan panggil orang ibadah. Ini dia azan. Dia di sini tanya, surga di mana? Surga di mana? Ya azan. Ya azan, ya ibadah. Gara-gara kamu salah. Sumpah. Ini emosi. Akhirnya waktu itu
Saya protes kan, saya protes ke Pak Rektor pada waktu itu. Rektornya sampai sekarang masih rektor yang sama. Ya masih yang sama. Saya kesana saya protes, Pak, Bapak. Ya alasan yang sama itu tadi, saya bilang mulailah konsernya tidak apa-apa lah di situ. Hitung-hitung dakwah lah tidak apa-apa. Tapi ya setelah Isa bagaimana gitu. Kemudian rektornya mengakui itu, oh memang salah. Mungkin IO-nya buatnya salah. Tapi sebenarnya Unmuh itu mengundang UMM Dom itu dibuat untuk konser-konser musik itu juga rektor itu ternyata punya alasan khusus. Alasannya pada waktu itu adalah begini. Di UMM Dom itu tepat di seperti ini, tepat di plafon atasnya dia kan bentuk bulat. UMM Dom itu bentuk bulat. Jadi di atasnya itu plafonnya itu cuma satu, bulat begitu, dan di bulat itu yang besar sekali itu di plafonnya itu ada logo Muhammadiyah. Logo Muhammadiyah besar sekali. Jadi rektornya itu pada waktu itu punya alasan begini. Ya memang sengaja itu sebagai dakwah gitu. Jadi siapa tahu mereka joget-joget lagu begitu, lihat ke atas 2 kalimat syahadat mereka tobat. Sumpah, alasan rektornya begitu pada waktu itu. Sumpah. Jadi saya berpikir, oh begitu Pak. Wah, berarti kalau alasannya begitu, kalian masih ingat kasus Lady Gaga ditolak konser di Indonesia? Itu karena di Jakarta dibuatnya. Harusnya Lady Gaga itu konser di Malang. Taruh di UMM Dome itu. Atau kalau perlu, penontonnya itu semua kompak bawa bendera Muhammadiyah. Bawa bendera Muhammadiyah, datang. Jadi begitu Lady Gaga, good night Malang, semua itu langsung sikap lilin, begitu sikap ini, langsung menyanyi Mars Muhammadiyah. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku masuk Islam. Itu saya yakin Lady Gaga habis konser satu langkah keluar dari UMM Dome itu dia mualaf, saya yakin. Hanya pada waktu itu tidak dibuat sih. Nantilah kapan-kapan kita buat. Atau kita pindah ke Universitas Muhammadiyah Solo sini. Kita pindah di situ. Tapi buat dulu atap yang ada syahadatnya itu ya.